So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Samsung Galaxy S24, flagship baru dari Samsung buat tahun 2024 ini barengan sama S24 Plus dan S24 Ultra. Buat yang masih bingung pilih yang mana dari ketiganya, kalau kalian suka HP mungil yang powerful dan mungkin budget kalian nggak lebih dari 13 jutaan, ya S24 ini itu jadi opsi yang masih menarik ya buat dipilih. Harga Samsung Galaxy S24 ini itu start dari Rp13.999.000. Oke, buat desain, Samsung tuh kelihatan pengen nunjukin karakter yang kuat ya dari desain yang mereka punya. Udah 3 tahun desainnya ini nggak banyak perubahan, tapi untungnya desain mereka itu cakep. Kelihatan simple dan juga minimalis. Untuk frame ini flat dan bikin kelihatan lebih cakep. Di sisi atas ini ada 2 buah lubang mic. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawahnya ada SIM tray slot yang jenisnya ini dual SIM nano tanpa adanya slot buat micro SD tambahan. Terus habis itu ada lubang mic lagi, lubang charging USB-C dan lubang speaker yang jenisnya ini stereo, di mana speaker yang satu lagi ini jadi satu sama earpiece-nya. Samsung Galaxy S24 ini itu udah ada IP rating IP68 yang bikin dia tahan debu dan air sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Proteksi yang cukup lah ya buat kita pakai. Setidaknya ini kita nggak perlu khawatir kalau semisal HP-nya kehujanan, ketumpahan air minum, atau nggak sengaja kecemplung kolam. Lanjut buat layar, Samsung Galaxy S24 ini itu pakai layar berpanel Dynamic AMOLED 2X. Resolusinya Full HD Plus dan ukuran layarnya ini cukup mungil di 6,2 inci. Ini layar yang cakep, bezelnya juga dibuat lebih tipis, jadi kesan premium dari desain layarnya ini dapat banget di Samsung Galaxy S24 ini. Untuk fingerprint ini ada di dalam layar, jenisnya ultrasonic dan speed bacanya juga kenceng banget baik layar saat di kondisi nyala atau mati sekalipun. Untuk refresh rate ini bisa 1-120 Hz tergantung apps apa yang lagi kita pakai, dan kalau lagi idling ini bisa 1 Hz aja biar penggunaan daya juga jadi lebih hemat. Layarnya ini udah support HDR10+ dan dia punya peak brightness di 2600 nits yang super duper terang untuk penggunaan di luar ruangan. Sedangkan buat proteksi layar sendiri, Samsung Galaxy S24 ini itu pakai Corning Gorilla Glass Victus 2 yang udah cukup durable untuk ngelindungin layarnya. Overall kualitas layar dan desain layarnya ini udah cakep banget ya. Ukuran 6,2 inci juga cocok banget buat kalian yang emang nggak suka HP terlalu besar dan masih enak dioperasin juga sama satu tangan aja. Oke, next kita mau bahas soal performanya. Jadi buat performa, Samsung Galaxy S24 ini itu dibekali dengan chipset Exynos 2400 yang fabrikasinya ini 4 nanometer. Buat pilihan storage sendiri ada 2, ada yang 8/256 GB dan ada yang 8/512 GB. Exynos 2400 udah aku pakai beberapa minggu ini dan overall pengalaman pakainya ini dapat nilai positif lah. Buat main game Mobile Legends ini bisa dapetin settingan ultra dengan refresh rate high, tapi ini masih mentok dapetin 60 fps aja ya, dan ini itu bisa dapetin 60 fps rata tanpa adanya kendala sama sekali pas aku mainin. Lanjut, kalau buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini rata kanan, alias semuanya ini bisa. Mau smooth 90 fps bisa, HDR Extreme bisa, sampai Ultra HD frame rate ultra ini juga bisa. Pengalaman mainnya ini juga udah enak banget, mulus tanpa adanya kendala. Dan pastinya buat gyroscope ini juga udah hardware, jadinya ya udah nyaman banget buat dimainin, terlebih buat kalian yang suka manfaatin fitur ini buat main game PUBG Mobile. Nah lanjut, kalau buat Genshin Impact ini pertama aku coba di settingan lowest dulu dan alhasil ya rata buat dapetin 60 fps. Ini enteng banget nih di Samsung Galaxy S24 ini, nggak ada kendala sama sekali. Lanjut, kalau buat settingan highest ini baru kerasa ya, ketika lagi traveling fps rata-rata ada di kisaran 50-55 fps, dan kalau lagi tarung yang ngeluarin banyak efek, fps ini ada di kisaran 40-45 fps. Untuk suhu sendiri agak kerasa anget-anget, tapi ya nggak yang panas gimana ya, karena ketika suhu udah mulai panas performanya sedikit diturunin nih sama Samsung biar HP-nya nggak panas yang bisa bikin cepat rusak. Overall sih untuk ukuran HP yang bodinya ringkas gini performanya udah cukup muasin ya, apalagi game-game yang kita tes tadi juga game-game yang hitungannya cukup berat dan banyak dimainin orang, jadi paling nggak kalian dapat gambaran performanya. Jadi intinya kalau kalian nggak pakai buat game berat dan lebih ke pemakaian sehari-hari, tenang aja, kalian nggak usah khawatir bakalan panas, ini udah oke banget.
Selain ngomongin performa harian dan gamingnya, aku juga mau sedikit bahas Galaxy AI nih. Meskipun ini lebih ke software, tapi hardware-nya ini juga sedikit ngaruh nih. Terlebih chipset yang dipakai tentunya juga harus support. Galaxy AI ini dikenalin Samsung di launching S24 series mereka. Ada 3 yang menarik yang kepake banget buat kebutuhanku pribadi. Pertama, Circle to Search with Google, di mana ini fitur yang mungkin nggak baru-baru amat ya. Tapi Samsung ngebuat ini jadi lebih simple dengan cara cukup buka kamera kalian aja dan arahin ke benda yang kalian mau tahu itu apa. Lalu tahan tombol home dan tinggal lingkarin aja bendanya di layar. Gak cuma di kamera, tapi misal kalian lagi scrolling IG, Twitter, atau TikTok, kalau nemu barang yang menarik, ini juga bisa pakai Circle to Search ini. Terus yang kedua ini ada Generative Edit. Ini bisa ngedit foto yang lebih proporsional. Misal kalian tuh difotoin anak kecil nih dan hasilnya kacau balau atau miring gitu. Nah, kalian tinggal masuk aja ke menu edit yang ada di galeri. Terus klik tombol bintang-bintang di kiri ini dan lurusin aja foto kalian yang tadinya miring. Kalau kanan kirinya kosong, tenang aja. Ini bakal diisi oleh AI tanpa adanya bagian yang kepotong. Jadi foto tuh bisa tetap full. Terus yang ketiga ini ada instant slow-mo. Mungkin pas awal dengar kelihatannya fitur ini biasa aja. Cuma bikin video jadi slow motion. Tapi bukan slow motion biasa ya. Ini video-video lama juga bisa kalian edit pakai ini. Kalau FPS-nya cuma 30 gimana? Nah, tenang aja. AI yang ngurus itu semua dan hasilnya meskipun mentahannya cuma 30 FPS, tapi ini tuh bisa tetap mulus ya gerakannya dan ini tuh benar-benar kepake banget. Kalau misal kalian lupa ngerekam di mode slow-mo tapi pengen dapetin video slow-mo. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya yang bisa diulik dari Galaxy AI ini. Cuma itu bakal aku buatin video terpisah aja ya, karena takutnya video ini kepanjangan. Oke, buat baterai sendiri, Samsung Galaxy S24 ini tuh punya baterai berkapasitas 4000 mAh yang setelah aku pakai ini hitungannya awet ya. Nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 4%. Main sosmed TikTokan selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 6%. Dan buat main Genshin di settingan lowest, baterainya ini berkurang sebanyak 20%. Sementara itu buat kecepatan ngecasnya sendiri, ini ada di 25 watt. Buat isi dayanya dari 0 sampai full, butuh waktu 1 jam 15 menit. Buat sistem operasi, Samsung Galaxy S24 ini itu berjalan di One UI versi 6.1 dengan basis Android 14. Untuk update sendiri, Samsung ngejanjin dapat selama 7 tahun ya. Ini bener-bener keren ya. Mereka tuh berani ngasih jaminan update selama itu, yang artinya selama 7 tahun, HP kalian itu tetap dapetin update sampai tahun 2031. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Samsung Galaxy S24 ini tuh dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang punya resolusi 50 megapiksel. Kamera utamanya ini ada OIS-nya ya. Terus ada kamera ultrawide 12 megapiksel yang punya lebar di 120 derajat. Dan yang ketiga, ini ada kamera tele 3 kali optical zoom yang punya resolusi 10 megapiksel. Di kamera telenya ini juga ada OIS-nya. Sementara itu buat kamera di bagian depan, ini resolusinya 12 megapiksel. Nah, buat hasilnya seperti biasa ini cakep. Mulai dari dynamic range-nya yang luas, detail gambarnya yang bagus, warnanya yang hampir mirip kayak objek asli, dan konsistensi antar lensa yang bikin hasil jepretannya ini cakep-cakep semua. Untuk foto low light hasilnya ini juga masih cakep. Kalau buat foto kamera depan ini juga oke. Kalau buat foto portrait ini juga cukup rapi. Nah, sisanya kalian cek aja nih dari hasil foto-foto berikut ini. Oke, ini contoh perekaman video dari Samsung Galaxy S24 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Di sini kita bisa pindah-pindah lensa langsung ya. Contohnya ini ultra wide. Ini lensa utama dan sekarang ini yang 3 kali optikalnya. Dan 3 kalinya ini masih bisa kita digital zoom sampai mentok di 12 kali. Hasilnya seperti ini.
Ya mungkin kalau 5 kali masih oke ya, cuma kalau 12 kali tadi terlalu jelek gambarnya. Di Full HD 30 fps ini ada mode Super Steady, ngebikin perekaman videonya jadi stabil banget. Bisa kalian lihat, ini kamera utamanya ya. Hasilnya sedikit agak di crop sih, cuma ya bakal lebih stabil, cocok buat kalian yang bikin konten jalan-jalan. Nah ini yang ultra wide-nya seperti ini, mantep nih. Oke, kalau ini Full HD 60 fps nya, dia juga masih bisa pindah-pindah lensa. Contohnya ini kamera utama. Oke, kita bakal lihat ke sini aja. Ini yang ultra wide 0,6 kalinya, dan ini yang 3 kali optical zoomnya ya. Kalau kita zoom digital 12 kali seperti ini 5 kali, dan ini kita balik ke 3 kali. Nah ini yang utama, Full HD 60 fps. Di Full HD 60 fps ternyata juga ada Super Steady. Sama kayak tadi, bikin perekamannya jadi lebih stabil, cuma resikonya gambar sedikit di crop. Ini yang ultra wide nya ya. Kalau yang ini yang utama, hasilnya seperti ini. Ini kita pakai jalan lagi. Oke, kalau ini 4K 30 fps, dia juga masih bisa pindah-pindah lensa secara langsung ya, tanpa harus matiin perekaman videonya dulu. Ini kamera utama, ini yang ultra wide 0,6 kali, dan ini yang tele 3 kalinya. Hasilnya seperti ini. Kalau kita pakai jalan kurang lebih seperti ini. Ya walaupun nggak pakai Super Steady kayak di Full HD tadi, tapi hasil perekamannya udah stabil banget sih. Ya standar HP flagship lah. Oke, ini 4K 60 fps, dia bisa semua lensa. Cuma kalau udah di 4K 60 ini, dia nggak bisa pindah-pindah langsung ketika kita udah ngerekam ya. Jadi kalau mau pindah-pindah lensa harus dimatiin dulu perekamannya. Ini yang utama. Oke, kita bakal berhenti dulu. Kita coba yang, nah ini yang ultra wide 0,6 kali 4K 60 fps ya ini ya. Jadi semua lensanya emang bisa. Cuma kalau di 4K 60 ini nggak bisa langsung pindah-pindah. Saya enak jidat, jadi harus dimatiin dulu. Nah ini yang telefoto 3 kali optical zoom, hasilnya seperti ini. Dan ini kalau misal kita arahin ke musola sana, ke 5 kali seperti ini ya. Kalau 12 kalinya seperti ini. Gambarnya jelas lebih detail ketimbang yang Full HD tadi. 8K 30 fps, yes 30 fps bukan 24. Jadi lebih smooth lah ya ketimbang yang dulu-dulu kan masih 24 fps, sekarang udah 30 fps. Hasilnya seperti ini. Ini kalau dipakai jalan juga cukup oke sih. Oke, kalau ini contoh perekaman kamera depan Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Sambil dipakai jalan ya. Jadi kalian bisa ngebayangin gimana kalau misal kalian pakai buat ngevlog. Lanjut, ini yang 60 fps Full HD 60, hasilnya seperti ini. Oke. Nah ini yang 4K 30 fps, hasilnya seperti ini. Dan terakhir buat kamera depan mentok di di 4K 60 fps, hasilnya seperti ini. Cakep. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya HP ini tuh bener-bener worth to buy ya. 13 jutaan emang bukan duit yang sedikit buat kita keluarin untuk sebuah smartphone. Cuma buat kalian yang cari HP compact powerful, terus datang dari brand besar, jaminan update panjang, ya Samsung Galaxy S24 ini jadi kontestan terdepan yang bisa aku saranin ke kalian. Ini value for money banget. Oh ya, sama ada satu info lagi nih tentang program trade-in Samsung. Jadi unit Samsung yang kalian beli sebelumnya, ya ini bisa dihargai lebih tinggi kayak jual langsung ke orang lain ya. Ini aku contoh pakai Samsung Galaxy Z Flip 4 ya. Jadi nambahnya cuma segini aja nih buat nebus Samsung Galaxy S24.
ya lumayan banget lah. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet buat ngurusin jual HP lama kita buat beli HP baru yang pengen kita beli, contohnya si Samsung Galaxy S24 ini. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.